Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 461, Siapa yang kamu sendiri? Mungkinkah itu Yu Qingyang atau Yuan Taiji? Tetua pertama menyipitkan matanya. Mata air dewa dan cetakan palem lumpur yang dicuri orang ini adalah inti dari keluarga Shuro. Mereka harus menemukannya bagaimanapun caranya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjawab leluhurnya. Wanita berjubah kuning itu menggelengkan kepalanya sedikit, menurutku tidak. Yu Qingyang terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Kekuatan telapak tangan Yuan Taiji sangat ganas, tapi orang ini tebal dan kuat. Dia pernah bertarung dengan Yu Qingyang dan Yuan Taiji sebelumnya. Tapi berdasarkan perasaannya, dia tidak seharusnya menjadi salah satu dari keduanya. Namun, orang ini telah diracuni oleh racun di soft mail saya. Dalam 1 jam, racunnya pasti akan berpengaruh dan dia akan lumpuh di tanah. Mata tetua agung itu berbinar, dan dia segera memerintahkan, mobilisasi semua orang di mansion. Kita harus mengejar orang ini. Dia memesan. Surat lembut di tubuh Fu Yao Guang adalah artefak nirwana yang melindungi tubuh. Itu diolesi dengan racun yang melumpuhkan, dan begitu seseorang terkena, tubuhnya akan menjadi semakin mati rasa. Paling lambat dalam 1 jam, seseorang pasti akan lumpuh. Segera setelah itu, tetua pertama menatapnya dengan tatapan mendalam dan berkata, "Baiklah, kamu bisa kembali dan mengganti pakaianmu." Wanita berpakaian kuning itu memberi, lembut dan berbalik untuk pergi. Tetua agung memperhatikan kepergiannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Jika bukan karena cinta leluhur tua Kiksuan padamu, dia pasti sudah mengusir sampah sepertimu dari keluarga Shuro. Wanita berpakaian kuning itu terlahir buta dan tidak bisa melihat cahaya apapun. Orang tua kandungnya telah meninggal dalam misi pembunuhan. Sebagai keluarga Shuro yang paling kejam, seorang anak yang kehilangan kedua matanya dan orang tuanya kemungkinan besar akan dibiarkan sendiri. Kisuan yang miskinlah yang tidak ragu-ragu menggunakan sumber daya klan yang paling berharga untuk mengolahnya. Begitulah cara dia berhasil menduduki peringkat ketiga dalam daftar Skymoon. Namun karena kebutaannya, dia tidak dapat menjalankan tugas keluarga bangsawan. Meskipun dia memiliki kekuatan yang mengejutkan seperti Yuan Taiji, dia sebenarnya tidak berguna dan setara dengan sampah. Para tetua dan beberapa keberadaan di klan sangat tidak puas dengan hal ini. Tetua pertama, apakah kamu ingin mengawasinya? Salah satu orang kepercayaannya menyipitkan matanya dan berkata, "Ya, segera beritahu saya jika ada gerakan yang tidak biasa," kata sesepuh agung itu dengan acuh tak acuh. Dia terus merasa bahwa Fu Yao Guang berbohong. Sebanding dengan rekan-rekannya yang telah mencuri mata air suci dan cetakan lumpur. Mungkinkah dia bertindak atas instruksi Huang Kiksuan? Fu Yao Guang keluar dari aula utama dengan ekspresi tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan perlahan membuka matanya. Tidak ada kegelisahan di matanya yang hitam putih jernih. Dia buta, tapi dia tidak tuli. Dia telah mendengar terlalu banyak rumor serupa dalam hidupnya. Alangkah baiknya jika aku bisa melihat cahayanya, Fu Yao Guang menghela nafas pelan. Dengan dukungan tongkat, dia diam-diam kembali ke kamarnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan tiba-tiba diterpa hembusan angin kencang. Fu Yao Guang sangat tenang. Dia mengayunkan tongkatnya secara horizontal dan menjatuhkan benda itu. Namun, ketika satu item terjatuh, item lainnya menyusul. Ternyata dari dua benda yang dilempar ke arahnya secara bersamaan, yang terakhir itulah bahaya yang sebenarnya. Fu Yao Guang baru saja hendak mengangkat lengannya, jadi dia tidak punya waktu untuk memblokir benda kedua. Selain itu, benda ini berada tepat di depannya, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menggunakan lengannya untuk memblokir bagian vitalnya. Segera, dia merasakan sakit yang menusuk. Dia secara tidak sadar menangkapnya dan segera mengenalinya. Surat lembutku, itu kamu. Xia Qingchen sebenarnya tidak melarikan diri. Dia masih bersembunyi di rumah klan Sura. Fu Yao Guang merasa khawatir. Dia merasa Xia Qingchen sudah cukup licik untuk menciptakan pengalih perhatian dan berhasil mencuri mata air suci klannya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Xia Qingchen. Keberanian dan kebijaksanaannya sangat menakutkan. Suara mendesing. Dia segera bersiap untuk meminta bantuan. Jika kamu pergi, aku akan membakar rumahmu.
Sebuah suara samar berkata. Fu Yaoguang segera menghentikan langkahnya, ekspresi perjuangan di wajahnya. Kamu tercela. Baru saja, dia ditusuk oleh softmail miliknya sendiri dan juga diracun. Penangkal racun pada softmail ada di kamarnya. Jika dia membakarnya, penawarnya akan hilang. Dan penawarnya tidak bisa dibuat dalam waktu singkat. Saat itu, dia juga akan mati. Harus diakui bahwa pikiran orang ini terlalu menakutkan. Jika orang biasa diracuni dan diekspos, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Adapun Xia Qingchen, bukan saja dia tidak pergi, tapi dia juga berani dan berhati-hati dalam menggunakan skema untuk mendapatkan penawarnya. Xia Qingchen berdiri di dalam ruangan dan dengan tenang berkata, bukankah kamu yang menggunakan softmail beracun itu? Saya tidak pantas disebut hina. Setelah jeda, dia mengangkat obor di tangannya dan berkata, bubuk pelembut tendon dan pelarut tulang pada baju besi lunak itu benar. Dalam waktu setengah jam, dia pasti akan pingsan dan mati. Saya telah diracuni selama waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Saya akan segera diracuni. Sebelum itu, sebaiknya kamu mencari penawarnya. Kalau tidak, aku akan membakar seluruh rumah, dan tidak ada di antara kita yang bisa membuat api. Fu Yaoguang menggigit bibir merahnya erat-erat, wajahnya dipenuhi keengganan. Dia, yang membanggakan kecerdasannya, sebenarnya dikendalikan oleh Xia Qingchen dengan sangat ketat sehingga dia berada di bawah kekuasaannya. Dia sempat menemui jalan buntu dan tidak punya pilihan selain masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan penawarnya terlebih dahulu. Jika itu masalahnya, Xia Qingchen tidak akan bisa mengancamnya bahkan jika dia membakar Asura Manor. Namun, begitu dia masuk, dia langsung mencium bau minyak pinus di kamar. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Dia terkejut. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, saya telah menambahkan sedikit minyak. Lebih mudah untuk menyalakannya dengan cepat. Mengapa kamu tidak mengambil penawarnya dulu? Akan terlambat jika aku menyalakan apinya. Fu Yaoguang mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sangat tidak berdaya. Ini, monster tua, semua rencananya sepertinya ada di tangan pihak lain. Sebaiknya kamu bergegas. Racunku sudah mulai berpengaruh. Aku akan melepaskan obornya sebelum aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Xia Qingchen melihat keraguannya dan mendesaknya. Fu Yaoguang mengertakkan gigi. Dia merasa bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang seumuran dengannya, tapi lawan dari monster tua. Aku akan datang dan mengambilnya sekarang, kata Fu Yaoguang. Tunggu, kamu hanya perlu memberitahuku di mana penawarnya, kata Xia Qingchen. Kamu tidak diperbolehkan mendekat. Ada kompartemen rahasia di bawah bantal di kepala tempat tidurku. Penawarnya ada di dalam, kata Fu Yaoguang tanpa daya. Sudut matanya bergerak sedikit, tapi sangat rahasia. Tidak mudah untuk mendeteksinya. Apakah begitu? Xia Qingchen tidak hanya tidak mendekat, dia bahkan menjauh. Setelah memastikan jarak aman, seutas benang sutra emas keluar dan memindahkan bantal. Cakra, memang ada kompartemen rahasia di bawah bantal. Karena bantal dipindahkan, kompartemen tersembunyi otomatis terpental ke atas. Namun, sejumlah besar cairan hitam muncrat darinya. Cairan itu menetes ke tanah dan merusak lantai batu hijau, meninggalkan lubang seukuran bunga teratai. Mereka padat dan menutupi tanah. Jika disemprotkan ke seseorang, mereka pasti akan mati di tempat. Fu Yaoguang menajamkan telinganya. Ketika dia merasakan bahwa senjata tersembunyi itu tidak berhasil melukai Xia Qingchen, mau tak mau dia memperlihatkan ekspresi kekecewaan yang besar. Dalam kekecewaannya, Xia Qingchen berjalan mendekat dan melepas mekanisme yang telah dilepas, memperlihatkan belat di bawah kompartemen rahasia. Ada sebotol pil hijau tua di dalamnya. Xia Qingchen mengeluarkannya. Setelah mempelajarinya di tempat dan memastikan bahwa itu memang penawarnya, dia langsung menelannya. Bab 462, menyeret seseorang ke bawah. Racun di tubuhnya segera dikeluarkan, berubah menjadi kabut hitam yang keluar dari pori-porinya. Hehe, terima kasih untuk obatnya. Xia Qingchen tersenyum dan berjalan keluar. Bagaimana dengan milikku? Ekspresi Fu Yaoguang menjadi tegang. Xia Qingchen mengukurnya dan dengan tenang berkata, jika kamu menginginkan penawarnya, kamu harus membayar harga tertentu. Fu Yaoguang sepertinya merasakan tatapan Xia Qingchen. Dia memegangi dadanya dan berkata dengan dingin,
jika kamu mengancamku dengan ini, lupakan saja. Kamu terlalu banyak berpikir. Xia Qingchen tersenyum. Saya tidak tertarik pada orang buta. Dia berkata. Lalu apa yang kamu inginkan? Fu Yaoguang masih berjaga-jaga. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, aku menginginkanmu, bantu aku mendapatkan sesuatu. Benda itu tidak mudah untuk diambil, bukan? Fu Yaoguang punya firasat buruk tentang ini. Ini sulit bagiku, tapi seharusnya mudah bagimu. Xia Qingchen berjalan mendekat, tatapannya menekan. Saya ingin Anda membantu saya mendapatkan distribusi air bintang reruntuhan surgawi. Mustahil. Tidak. Fu Yaoguang menggelengkan kepalanya dengan tegas, itu ada di gudang harta karun. Bagaimana mungkin saya bisa masuk? Petik 2. Kalau begitu, kamu tinggal menunggu racunnya bekerja dan membunuhmu. Kata Xia Qingchen. Anda, Fu Yaoguang sangat marah. Dia benar-benar ingin bergegas dan mencekik Xia Qingchen sampai mati. Sepanjang hidupnya, kapan dia pernah dimanipulasi seperti ini? Namun, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa memilih untuk berkompromi dan berkata dengan kesal, saya buta. Bahkan jika saya masuk ke Departemen Keuangan, bagaimana saya bisa menemukannya? Kamu harus ikut denganku. Bagus. Xia Qingchen tersenyum. Tidak lama kemudian, Fu Yaoguang keluar tanpa mengubah ekspresinya. Xia Qingchen, yang berpakaian seperti penjaga, mengikuti di belakangnya, memegang tangan Fu Yaoguang saat mereka maju. Sepanjang jalan, banyak orang yang membungkuk kepada Fu Yaoguang. Namun, tidak ada yang memperhatikan penjaga kecil Xia Qingchen. Dia tiba di depan gudang harta karun tanpa bahaya apapun. Di sekitar rumah harta karun, dua aura tajam posisi bintang tengah berkedip-kedip. Itu tidak lain adalah tetua penjaga keluarga Sura, yang bersembunyi di kegelapan. Nona muda, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Fu Yaoguang tidak pernah kekurangan sumber daya budidaya, jadi mengapa dia datang ke gudang harta karun? Ya, saya di sini untuk mengambil sesuatu dari gudang harta karun atas perintah kakek saya. Mendengar bahwa itu adalah perintah Ni Qixuan, kedua tetua menjadi serius, begitu. Silakan masuk, Nona. Mereka membuka pintu gudang harta karun, meletakkan mekanismenya, dan mengundangnya masuk. Xia Qingchen mengikutinya. Namun, kedua tetua itu menghentikannya. Kurang ajar. Apakah Departemen Keuangan adalah tempat yang bisa kamu masuki sesukamu? Salah satu tetua memarahi. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan dia memimpin, jawab Fu Yaoguang dengan tenang. Kedua tetua melirik Xia Qingchen dengan curiga dan diam-diam membiarkannya lewat. Dengan itu, Xia Qingchen berhasil memasuki perbendaharaan klan Asura. Dia melihat sekeliling. Ada lusinan artefak nirwana di dalamnya. Di antaranya, ada beberapa artefak nirvana kelas 3. Namun, Xia Qingchen tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, dia sangat tertarik pada segala jenis materi aneh. Dia terus memetik dan menempatkannya ke dalam artefak spasialnya. Setelah merasakan gerakannya, ekspresi Fu Yaoguang berubah menjadi jelek. Aku telah diseret ke dalam air olehmu. Setelah ini, jika keluarga bangsawan memeriksa isi perbendaharaan, mereka pasti akan menemukan banyak barang yang hilang. Pada saat itu, akan mudah untuk mengetahui bahwa hal itu disebabkan oleh masuknya dia. Anggota klan sudah mempunyai opini buruk tentangnya, dan sekarang setelah hal ini terjadi, bukankah situasinya akan menjadi lebih buruk? Bagaimanapun, kakek tidak bisa membuat keputusan untuk keluarga Shuro. Ada juga beberapa eksistensi yang bahkan lebih transenden dari kakeknya. Saat Xia Qingchen menyimpannya, dia berkata, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Dalam mimpimu, Fu Yaoguang dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana dia bisa mengikuti Xia Qingchen, yang menyebabkan dia berada dalam keadaan pasif? Hehe, keluarga Shuro bukanlah tempat yang baik. Jika kamu tetap tinggal, kamu hanya akan menjadi mutiara yang tertutup debu. Xia Qingchen berbicara. Dia sudah mendengar percakapan antara dia dan tetua pertama. Justru karena dia tahu bahwa dia tidak pernah menyakiti siapapun, dia sangat berbelas kasihan padanya. Kalau tidak, itu bukanlah ancaman sederhana di ruangan itu sekarang. Sebaliknya, dia langsung menginterogasi mereka. Fu Yaoguang terdiam beberapa saat sebelum suaranya melunak. Kamu tidak perlu peduli. Klan Shuro adalah rumahku.
Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia terus mencari secara diam-diam. Tidak lama kemudian, dia menemukan peta di dalam kotak kayu. Peta itu ditandai dengan cabang air bintang. Ini menunjukkan bahwa ada ratusan Merkurius yang tumbuh di suatu tempat di reruntuhan dewa. Xia Qingchen tersenyum saat dia menyalinnya. Baiklah, aku tidak akan memberimu terlalu banyak masalah. Xia Qingchen mengembalikan gambar aslinya dan berhenti. Karena Fu Yaoguang tidak ingin meninggalkan klan Shuro, maka dia tidak akan memaksanya menemui jalan buntu. Fu Yaoguang masih bisa menjelaskan kekurangan materi. Berikan aku penawarnya. Fu Yaoguang mengulurkan telapak tangannya yang indah dan lembut dan mendengus pelan. Tubuhnya sudah mulai mati rasa, tanda racunnya mulai bekerja. Setelah kita meninggalkan kediaman Asura, saya akan memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan, jawab Xia Qingchen. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku, kalau tidak, Fu Yaoguang memperingatkan. Xia Qingchen tersenyum. Jangan khawatir, tidak ada gunanya berbohong padamu. Baru kemudian Fu Yaoguang berbalik dan membuka pintu gudang harta karun, meninggalkan gudang harta karun bersama Xia Qingchen. Dia mencapai dunia luar. Fu Yaoguang tiba-tiba menghentikan langkahnya, telinganya bergetar dan wajahnya melihat ke segala arah. Mata Xia Qingchen menyipit. Dia menemukan bahwa gudang harta karun sudah dipenuhi orang. Selain dua tetua penjaga, ada juga banyak ahli asing. Salah satu tetua, yang memiliki wajah pucat dan janggut tak berjanggut, menatap Fu Yaoguang dengan ekspresi pucat. Fu Yaoguang, kamu benar-benar layak untuk diasuh oleh keluarga Sura kami. Dia sebenarnya membantu orang luar mencuri barang dari gudang harta karun. Hati Fu Yaoguang tersentak, dan dia menjelaskan, saya tidak melakukannya. Saya mengikuti perintah kakek saya. Baiklah, nenek moyang tua Kixuan sedang keluar bersama beberapa orang lainnya. Bagaimana dia bisa memberimu perintah? Kamu jelas-jelas membantu orang ini mencuri barang-barang di gudang harta karun. Mata tetua pertama bagaikan kilat. Ajudan terpercaya yang dia tanam untuk mengawasi Fu Yaoguang memang menemukan ada yang tidak beres dengan Fu Yaoguang. Dia sebenarnya memimpin penjaga asing ke Departemen Keuangan. Tetua Agung segera memimpin orang untuk menyelidikinya. Sekarang, mereka bertemu satu sama lain. Melihat dia telah terungkap, Fu Yaoguang tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Tetua yang hebat, saya telah diracuni oleh bubuk pelembut tulang. Pria ini telah meminum penawarnya dan mengancam saya. Itu sebabnya aku. Diam. Lengan baju tetua pertama berkibar, matanya dipenuhi kekecewaan. Kamu masih berdalih sampai sekarang. Bubuk pelembut tulang adalah racun dari baju besi lembut Anda. Bagaimana kamu bisa diracuni olehnya? Nenek moyang lama hanya memberikan penawarnya padamu untuk diamankan. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang lain? Juga, pakaianmu baru saja acak-acakan. Saya menduga Anda tidak disakiti oleh seseorang, tetapi sedang berhubungan dengan pria yang tidak diketahui asal-usulnya, bukan? Petik 1. Fu Yaoguang masih bisa mentolerirnya jika itu terjadi di masa lalu. Namun menjelang akhir, wajah Fu Yaoguang memerah karena malu dan dia menegur dengan marah, omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, kenapa ada pria yang bersembunyi di kamarmu? Tetua pertama mendengus. Ajudan terpercaya yang dia kirimkan jelas melihat Fu Yaoguang memasuki ruangan sendirian. Setelah dia keluar, seseorang muncul dari udara tipis di belakangnya. Bab 463 Nenek Moyang yang Agung semuanya muncul. Aku tidak melakukannya, Fu Yaoguang berkata dengan tegas. Sayangnya, tetua pertama dan tetua lainnya yang hadir tidak mempercayainya. Fu Yaoguang memang terlalu curiga. Tangkap mereka semua, perintah Grand Elder. Suara mendesing. Banyak ahli yang siap menyerang langsung menerkam seperti macan dan serigala. Fu Yaoguang mengepalkan tangannya dan menyerah melawan, membiarkan mereka menangkapnya. Yang bening akan menjadi jernih, dan yang keruh akan menjadi keruh. Setelah penyelidikan, mereka akan tahu bahwa dia tidak bersalah. Jika mereka menolak sekarang, mereka hanya akan memberi orang kesempatan untuk berbicara. Dia menyerah. Xia Qingchen tidak mau melakukannya. Dia sudah bersiap. Dia mengeluarkan jubah tembus pandang dan menutupi dirinya dengan jubah itu, membuat dirinya transparan. Dia kemudian bergegas mendekat dan memeluk Fu Yaoguang, membungkusnya di dalam. Fu Yaoguang terkejut dan langsung membalas,
Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Namun, efek dari bubuk pelembut tulang mulai berpengaruh, menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan tubuhnya mati rasa saat dia membiarkan Xia Qingchen memeluknya dan segera melarikan diri dari tempat asalnya. Semua orang menerkam udara kosong, dan wajah mereka dipenuhi kejutan. Anda, sesepuh agung itu sangat marah, sampah ini telah mengkhianati kita. Jika bukan itu masalahnya, mengapa dia harus pergi dengan patuh bersama Xia Qingchen? Dan tidak tinggal, Fu Yaoguang yang lumpuh merasakan keterkejutan dan kemarahan di dalam hatinya, namun dia tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkan Xia Qingchen membawanya semakin jauh. Pada akhirnya, dia meninggalkan keluarga Shuro dan tiba di hutan belantara. Baru kemudian Xia Qingchen menurunkannya dan membiarkannya meminum obat penawar. Obatnya sangat efektif, dan tubuh Fu Yaoguang yang mati rasa segera pulih. Dia melompat seperti ikan mas dan segera mengarahkan telapak tangannya ke arah dada Xia Qingchen. Namun, kelumpuhannya belum pulih sepenuhnya. Kakinya menjadi lunak, dan dia terhuyung dan jatuh ke pelukan Xia Qingchen. Xia Qingchen mendukungnya, tidak peduli apa, akulah juru selamatmu. Anda tidak harus seperti ini, bukan? Petik 1. Fu Yaoguang sangat marah hingga dia gemetar. Tahukah kamu bahwa jika kamu membawaku pergi, aku akan dikukuhkan sebagai pengkhianat. Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya sendiri. Dia memukul dada Xia Qingchen dengan penuh kebencian. Xia Qingchen menatap matanya dalam-dalam dan menghela napas, walaupun pendengaranmu baik, kamu masih kehilangan sepasang mata. Apakah menurut Anda akan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah jika Anda tetap tinggal? Petik 1. Dia bisa melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Grand Elder. Itu tidak ditujukan padanya, tapi pada Fu Yaoguang. Jika Fu Yaoguang benar-benar menyerah tanpa melakukan perlawanan, dia tidak akan bisa hidup. Ada kemungkinan 80-90% bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan menyalahkan Xia Qingchen. Jika itu masalahnya, bahkan jika Kixuan yang miskin ingin menyalahkan seseorang, dia hanya akan menyalahkan Xia Qingchen. Saya tidak percaya, kata Fu Yaoguang. Percaya atau tidak, kata Xia Qingchen dengan tenang, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Fu Yaoguang mengepalkan tangan halusnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tetua pertama sangat menginginkan dia mati. Keberadaannya telah menghalangi jalur budidaya keturunan tetua pertama. Selama dia masih hidup, sumber daya budidaya terbaik di klan tidak akan jatuh ke tangan keturunannya. Ikut aku, kata Xia Qingchen dengan tenang, mungkin, saya dapat membantu Anda memulihkan cahaya Anda. Apa? Fu Yaoguang membuka matanya yang tidak fokus. Kamu benar-benar bisa. Itu hanya sebuah kemungkinan. Jika saya tidak bisa melakukannya, tidak ada seorang pun di Sky Moon Ridge yang bisa melakukannya. Xia Qingchen berbicara dengan percaya diri. Fu Yaoguang seharusnya tidak mempercayainya. Namun, untuk beberapa alasan, dia masih mempercayainya dan menghela nafas. Baiklah, apakah ada tempat lain yang bisa saya kunjungi selain mengikutimu? Jika orang lain mengetahui bahwa dia adalah cucu Ni Kixuan, mereka akan membunuhnya. Hanya Xia Qingchen yang bisa memahaminya. Baiklah, ayo kembali ke klan Sura. Xia Qingchen berbicara. Apa? Fu Yaoguang mengira dia salah dengar. Kembali kemana? Rumahmu. Kamu gila. Fu Yaoguang merasa seperti sedang dipermainkan, kamu sudah memperlihatkan wajahmu. Belum lagi memasuki mansion, Anda akan mudah dikenali meski memasuki kota. Hehe, bukankah kita punya jubah tembus pandang? Xia Qingchen berbicara. Fu Yaoguang tidak mengerti, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa gunanya mengembalikannya? Petik 1. Tentu saja untuk menonton pertunjukan yang bagus, Xia Qingchen tersenyum. Dia sekali lagi memeluk Fu Yaoguang dan kembali ke klan Asura. Mereka bersembunyi di restoran terdekat, diam-diam mengamati keluarga Sura di sebelah. Apa yang ingin kau lihat? Fu Yaoguang bertanya dengan bingung. Lihat saja dengan tenang, jawab Xia Qingchen. 2 hari kemudian. Bulan gelap dan angin kencang. 2 sosok tua dan seorang pria parubaya berdiri di atap rumah keluarga Sura di bawah naungan malam. Mereka tidak lain adalah 3 leluhur tua, Gong Liang, Bai Hua, dan Situ, yang selangkah di belakang Xia Qingchen. Kalian bertiga, tolong bantu aku dan bunuh semua anggota keluarga Sura.
Saya pasti akan memenuhi janji saya, kata leluhur tua Situ dengan serius. Patriark Gongliang dan Patriark Situ memandang ke bawah dengan niat membunuh. Bahkan tanpa janji leluhur lama Situ, mereka akan bergabung untuk membalas dendam pada keluarga Shuro. Bagaimanapun, mereka semua telah dirugikan oleh keluarga Shuro. Lakukan, cobalah yang terbaik untuk menyerang orang yang lebih tua dan akhiri pertempuran dengan cepat. Teriak nenek moyang Gongliang. Kedua leluhur di belakangnya mengangguk dan bergabung untuk melompat ke dalam mansion. Namun, saat dia masuk, obor segera dinyalakan di semua sisi, menyebabkan keluarga Dark Sura menjadi terang benderang. Nenek moyang tua Gongliang dan dua lainnya terlihat di tempat, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hehe, aku sudah lama menunggu kalian bertiga, seorang lelaki tua dengan jerawat di seluruh wajahnya berjalan keluar dari sudut. Dia adalah Kiksuan yang miskin. Sejak dia memusnahkan keluarga Situ, dia sudah mengantisipasi bahwa dia akan mendapat pembalasan. Itulah sebabnya mereka melakukan penyergapan baru-baru ini. Kini, mangsanya akhirnya datang. Nenek moyang tua Gongliang dan dua lainnya tidak takut, bagaimana mungkin mereka tidak mengira akan ada penyergapan. Namun, bagaimana jika itu adalah penyergapan? Apa yang bisa dilakukan keluarga Shuro terhadap ketiga leluhur agung? Situ leluhur sangat bersemangat dan dipenuhi dengan niat membunuh, Kiksuan jelek. Kamu memusnahkan seluruh klanku, jadi aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Haha, Bo Kiksuan tertawa, saya pikir kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Suara itu jatuh. Dari sudut gelap mansion, seorang lelaki tua dengan labu anggur di pinggangnya terlatih-tatih keluar. Hehe, gadis kecil dari keluarga Situ selalu pemarah. Wajah lelaki tua itu tidak berwarna. Seolah-olah dia sudah mati bertahun-tahun. Kulit tubuhnya sangat kering, seperti cangkang jangkrik. Mendengar ini, tubuh Tuan Situ bergetar. Dia adalah nenek moyang tua yang telah hidup selama 200 tahun. Siapa yang berhak memanggilnya gadis kecil? Dia menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Patriark meracuni anggur. Anda tidak melakukannya. Peracun Patriark adalah Patriark sebelumnya dari keluarga Shuro. Itu memiliki sejarah 400 tahun. Dulu ketika leluhur Situ masih kecil, peracun tua sudah menjadi nenek moyang keluarga Shuro yang terkenal. 100 tahun yang lalu, ada berita bahwa tetua anggur beracun telah meninggal dunia. Tapi sekarang, peracun Patriark masih hidup. Bagaimana mungkin? Bukan hanya aku yang masih hidup, dia tertawa parau. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua kurus dengan pisau panjang di punggungnya keluar dari kegelapan. Penampilannya menyebabkan tetua anggur beracun itu mundur setengah langkah dan menganggap dirinya junior. Di dunia ini, selain dua leluhur gerbang dewa, mungkin tidak ada orang yang mengenalku, bukan? Orang tua kurus itu terkekeh. Apakah orang ini berasal dari generasi yang sama dengan Patriark Gerbang Dewa? Kedua leluhur itu adalah orang-orang yang telah hidup lebih dari 500 tahun. Nenek moyang Flora menatap pedang itu dengan tidak percaya, apakah kamu nenek moyang keluarga Shuro, nenek moyang pedang besi? Petik 1. Orang ini telah meninggal selama 300 tahun. Tidak mungkin dia masih hidup. Sebenarnya ada yang masih ingat nama lama lelaki tua ini, sungguh suatu kehormatan. Namun yang mengejutkan nenek moyang Flora, pihak lain telah mengakuinya. Jika kamu mengenaliku, apakah kamu mengenalnya? Nenek moyang terkekeh. Langkah kaki ringan terdengar dari sudut gelap. Seorang biksu tampan dalam balutan kasaya putih dengan senyum ramah di wajahnya, seperti biksu suci, menyatukan kedua telapak tangannya dan berjalan keluar. Biksu malang ini menyapa ketiga dermawan. Nenek moyang tua Gongliang mengenalinya sekilas dan murid-muridnya menyusut. Kamu adalah Kaisar Buddha yang iblis. Saat itu, reruntuhan kuil hampir dirusak oleh setan Buddha ini. Untungnya, utusan aula surgawi berjubah hijau telah muncul. Namun, jika dia ada di sini, apakah itu berarti dia pernah menjadi salah satu nenek moyang keluarga Shuro? Tiba-tiba, leluhur tua Gongliang menyadari dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Kamu, mungkinkah? Dia memikirkan orang yang benar-benar mustahil. Bab 464, Pecahnya Perang Besar. Itu karena orang itu telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki seseorang yang masih mengingat saya, kata Kaisar Buddha yang jahat itu sambil tersenyum penuh kebajikan.
Bagaimana kabarmu, masih hidup? Leluhur tua Gongliang tersentak. Tidak, mengapa nenek moyang keluarga Shuramu bisa hidup selamanya? Dia sudah menebak identitas sebenarnya dari Dewa Iblis Buddha dari jawaban pihak lain. 1000 tahun yang lalu, reruntuhan Dewa turun. Para leluhur dari 4 keluarga besar melakukan ekspedisi bersama dan menemukan pedang patah. Nenek moyang keluarga Sura ingin menyimpan pedang yang patah itu untuk dirinya sendiri, tetapi hal itu memicu ledakan pedang Qi, membunuhnya di tempat. Nenek moyang Bai Hua, Situ, dan Gong Liang terkena dampaknya dan terluka parah, dan meninggal tidak lama kemudian. Itu adalah bencana yang tidak akan pernah dilupakan oleh 4 klan besar. Namun, hari ini, mereka mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Saat itu, pelaku utama, nenek moyang keluarga Shuro, belum meninggal. Sebaliknya, dia menyembunyikan namanya dan menjadi kaisar iblis dan Buddha, dan dia masih hidup. Terlebih lagi, nenek moyang keturunan keluarga Shuro semuanya masih hidup. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang Flora bertanya dengan tidak percaya. Bahkan jika kamu tidak mati, bagaimana kamu bisa hidup selama 1000 tahun? Umur seseorang terbatas. Kecuali seseorang menjadi dewa, sangat sedikit yang bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Hanya Xia Qingchen, yang bersembunyi di kegelapan, yang mengetahui hal ini dengan jelas. Dia menyentuh bekas telapak tangan lumpur di lengannya. God King Frost adalah satu-satunya dewa yang memupuk keabadian. Jejak telapak tangan yang ditinggalkannya penuh dengan esensi dan memang bisa memperpanjang umur seseorang. Selama bertahun-tahun, nenek moyang keluarga Shuro telah berbagi mata air dari telapak tangan. Itulah mengapa hidup mereka begitu panjang sehingga mereka bisa hidup hampir 1000 tahun. Kaisar Buddha yang iblis seharusnya dihancurkan oleh pedang Qi di masa lalu, tetapi dia secara tidak sengaja mendapatkan cetakan telapak tangan dari lumpur. Ketika nyawa seseorang dalam bahaya, ia akan diberi nutrisi oleh esensi dari cetakan lumpur. Akibatnya, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga hidup selama 1000 tahun. Dengan cara ini, semuanya bisa dicocokkan. Ketika iblis penakluk iblis besar pertama kali datang ke punggung Bukit Langit Bulan, hal itu terjadi 1000 tahun yang lalu ketika Buddha penguasa iblis pulih. Keduanya bertemu secara kebetulan, dan terjadilah pertengkaran besar. Di tempat kejadian, ekspresi Situ dan Gongliang leluhur tua sangat suram. Dengan kemunculan nenek moyang generasi keempat dari keluarga Sura, tidak mungkin mereka bertiga bisa melarikan diri jika mereka bergabung. Kaisar Buddha yang iblis menyatukan kedua tangannya dan meneriakkan, surga peduli terhadap semua makhluk hidup. Para dermawan, letakkan pecahan pedang yang patah dan aku akan melepaskanmu. Mereka bertiga saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan dan perjuangan. Namun, dalam menghadapi 4 leluhur Shuro yang menakutkan, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Nenek moyang keluarga Sura telah berkultivasi selama ratusan tahun lebih banyak daripada yang lain. Siapa yang tahu berapa tingkat kultivasinya sekarang? Maksudmu apa yang kamu katakan? Nenek moyang tua Gongliang bertanya. Tentu saja, saya tidak pernah berbohong. Kaisar Buddha yang iblis tersenyum. Dengan itu, mereka bertiga ragu-ragu sejenak sebelum mengambil spasial artefak. Dia mengeluarkan pecahan pedang yang patah. Suatu hal yang penting, ketika mereka meninggalkan keluarga, mereka dengan sendirinya akan mengurusnya. Mereka meletakkan 3 potong pedang yang patah itu ke tanah satu persatu. Kaisar Buddha iblis menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil ketiga pecahan artefak nirwana. Wajah mudanya yang tampan dipenuhi dengan kesedihan, 1000 tahun telah berlalu, dan akhirnya kita bertemu lagi. Dia mengambil kesempatan ini. Mereka bertiga mundur perlahan namun, ketiga leluhur menghalangi jalan mereka. Kalian tidak menepati janjimu, teriak leluhur tua Situ. Kaisar Buddha yang iblis menyingkirkan 3 artefak nirwana dan tersenyum penuh belas kasih. Tidak, aku hanya bilang aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku jika kamu pergi dengan hanya separuh nyawa yang tersisa. Nenek moyang tua Gongliang tidak terlalu terkejut. Akan aneh jika keluarga Shuro menepati janjinya. Dia sudah bersiap. Dia mengeluarkan payung merak yang telah dia sempurnakan dan segera menggambar lintasan yang menakutkan. Payung merak, yang belum berhasil disempurnakan, telah memaksa Kiksuan yang miskin mundur. Sekarang setelah selesai,
kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Nenek moyang tumbuhan mengeluarkan artefak nirwana leluhurnya, penguburan 100 bunga. Kelopak bunga berjatuhan dan berubah menjadi bilah tajam yang menari-nari di udara. Leluhur tua situ menerima tantangan itu dan mengeluarkan sebuah kristal. Batu itu memancarkan cahaya yang menggetarkan jiwa. Pertempuran dimulai. Tiga patriark dan Nikiksuan, serta patriark racun dan pedang besi patriark, berada dalam pertempuran yang kacau. Namun, nenek moyang Gongliang dan yang lainnya yang putus asa segera menyadari bahwa keduanya tidak sekuat yang mereka kira. Dibandingkan mereka, dia hanya sedikit lebih kuat. Hal ini menyebabkan mereka bersemangat. Dia sepenuhnya mengaktifkan artefak nirvana di tangannya, tapi dia setara dengan ketiga lawannya. Itu karena mata air suci memiliki efek memperpanjang umur seseorang. Namun, ada juga dampak negatifnya. Tubuh non-dewa akan dibekukan dalam kondisi konsumsi setelah diserap esensi Dewa Frost. Hal yang sama terjadi pada budidaya. Itulah sebabnya mereka telah hidup ratusan tahun, namun budidaya mereka belum membaik. Dia hanya sedikit lebih baik dalam seni bela diri dan pengalaman bertempur. Kalau tidak, mereka akan hidup selama ratusan tahun, dan budidaya mereka akan sangat tinggi sehingga mereka bisa menyapu punggungan langit dan bulan. Mereka bertiga berada di tengah pertarungan sengit. Kaisar Buddha yang iblis terkekeh dan akhirnya bergabung dalam pertempuran. Dia adalah nenek moyang keluarga Sura dari 1000 tahun yang lalu. Saat itu, dia adalah orang terkuat di antara 4 keluarga besar. Setelah akumulasi ribuan tahun, keterampilan bela diri dan pengalaman bertarungnya telah lama tak tertandingi. Partisipasinya segera menggandakan tekanan pada ketiga leluhur besar tersebut. Yang pertama menanggung bebannya adalah leluhur tua situ, yang bahunya terkena telapak tangan iblis Kaisar Buddha. Dengan erangan yang menyedihkan, artefak nirwana milik leluhur tua situ terbang keluar dari tangannya dan tulang belikatnya hancur. Tanpa kehadirannya, tekanan pada Flora dan Gongliang meningkat pesat. Dalam 10 napas, keduanya terluka satu demi satu. Itu adalah pertarungan ketekunan 2 lawan 4. Situasinya genting. Melihat ini, di paviliun, Xia Qingchen mengeluarkan kotak giok berisi mata air surgawi. Air bisa membawa perahu, tapi bisa juga membalikkannya. Untuk menghadapi tiga leluhur Shuro yang tidak mati selama ribuan tahun, dia harus mengandalkan mata air dewa. Dia hanya perlu mengotori mata air suci dengan darah dan mengubahnya menjadi mata air kotor. Itu memercik ketiga leluhur yang telah mengambil mata air surgawi. Itu bisa menghancurkan tubuh abadi mereka. Yao Guang, berikan tanganmu padaku. Fu Yao Guang tertegun sejenak, dan tanpa sadar dia mengulurkan jarinya. Akibatnya, ia langsung merasakan sakit yang menusuk. Setetes darah mengalir dari jarinya dan menetes ke mata air surgawi, mewarnainya menjadi merah darah. Apa yang sedang kamu lakukan? Fu Yao Guang menarik jarinya kesakitan. Aku akan menggunakan darahmu untuk membuat sesuatu. Fu Yao Guang merasa aneh dan bertanya, meramu sesuatu. Hanya darahku yang bisa melakukannya. Siapapun itu. Lalu kenapa kamu tidak memotong jarimu sendiri? Kenapa kamu harus memotong punyaku? Fu Yao Guang bertanya dengan mata terbuka lebar. Karena itu akan sedikit menyakitkan. Fu Yao Guang mengertakkan gigi karena marah. Apakah dia tidak kesakitan? Kapan pria ini akan berhenti menindasnya? Xia Qingchen tertawa pelan. Dia memegang kotak giok di tangannya dan melompat turun dari paviliun. Kemudian, dia menginjak atap dan melompat langsung ke atas medan perang dengan teknik gerakan 400 kaki per langkah. Dia mengambil kesempatan untuk menuangkan mata air kotor di tangannya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan bintangnya untuk mengguncang dan membubarkan mata air kotor tersebut. Dia mengubahnya menjadi kabut hujan dan menyemprotkannya ke area yang luas. Kaisar Buddha yang iblis bereaksi paling cepat. Dia hanya mendongak dan segera mundur. Peracun, pedang, dan Paukiksuan ingin menghindar, tetapi Flora dan Gongliang sedang sibuk. Dia disemprotkan ke seluruh tubuh. Bab 465, Tidak Bersyukur. Paukiksuan belum pernah mengonsumsi mata air dewa, jadi dia aman dan sehat. Namun, setelah dua lainnya terkena serangan, pemandangan ajaib muncul. Air mancur jatuh ke tubuh mereka dan mulai terbakar. Keduanya seperti manusia kertas, dan dalam sekejap mata, mereka terbakar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka hanya tersisa 2 tumpukan abu. Namun, pakaian, labu,
dan pedangnya masih utuh. Hanya tubuh mereka yang menjadi abu. Nyala api yang tiba-tiba muncul dengan cepat padam. Pembalikan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mengalihkan pandangannya, Xia Qingchen mendarat di gunung palsu tidak jauh dari sana. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berkata, "Kalian lanjutkan." Dia kembali sadar. Semangat Flora dan Gongliang terangkat saat mereka tertawa dan menyerang. Situ leluhur tua segera mengambil artefak nirwana miliknya dan bergabung dalam pertempuran. Sekarang 3 lawan 2. Selain itu, dengan Xia Qingchen di sisinya, Buddha penguasa iblis merasakan kewaspadaan di dalam hatinya. Dia mengalihkan separuh perhatiannya untuk memperhatikan Xia Qingchen, takut dia akan sekali lagi menciptakan mata air kotor yang dapat menahannya. Karena itu, keduanya secara bertahap dirugikan dan mundur. Telinga Nikixuan terpotong oleh kelopak bunga. Itu adalah saat yang kritis. Iblis hebat dari West Ridge, jika kamu tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Teriak iblis Kaisar Buddha. Di langit, seekor burung hitam besar tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari awan putih. Itu adalah iblis yang hebat dari West Ridge. Ia mendesis tajam dan menukik ke bawah. Bahkan sebelum ia tiba, ia telah menciptakan gelombang udara yang mengejutkan, memaksa mereka bertiga mundur. Setelah mengalami kekuatan menakutkan dari iblis West Ridge, Patriark Gongliang dan Patriark Flora merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Ayo pergi. Keduanya mundur tanpa ragu-ragu. Ada iblis-iblis besar dari West Ridge yang berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka pasti akan mati. Di sisi lain, Kaisar Buddha Iblis dan Pagana Kiksuan merasa lega. Wajah penuh kebajikan dari Kaisar Buddha yang jahat menoleh ke arah Xia Qingchen, memperlihatkan senyuman hangat. Pemberi sedekah, kamu benar-benar telah memberikan sedikit masalah pada biksu malang ini. Niat membunuh dalam kata-katanya samar-samar terlihat. Dua patriark yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun telah dibunuh olehnya. Jika mereka tidak mempunyai Great Demon dari West Ridge sebagai bala bantuan, mereka pasti sudah terbalik hari ini. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya orang ini merusak rencana keluarga Sura. Aku ingin mencari alasan untuk melepaskanmu, tapi sayangnya, aku tidak dapat menemukannya. Niat membunuh Kaisar Buddha yang jahat sudah jelas. Pau Kiksuan, ikuti iblis besar dari West Ridge dan ambil kepala mereka. Serahkan Xia Qingchen ini padaku. Kemunculan iblis besar dari West Ridge benar-benar mengubah situasi yang baru saja berbalik. Hati ketiga leluhur itu berdebar-debar saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Nikixuan tersenyum sinis dan mengejarnya. Kalian bertiga, bukankah kalian sangat kuat sekarang? Jangan pergi. Kasaya putih Kaisar Buddha yang iblis bergetar, dan dia melompat ke arah Xia Qingchen. Yang aneh adalah Xia Qingchen masih berdiri di tempatnya semula, tenang dan tenang. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Tiba-tiba, Kaisar Buddha yang iblis merasakan udara dingin di belakangnya. Tanpa pikir panjang, dia menginjak gunung palsu itu dan menggulingkan tubuhnya ke Dodge. Cila, sebuah es tajam yang menusuk tulang menyapu tubuhnya. Iblis hebat dari West Ridge, mengapa kamu menyerangku? Kaisar Buddha yang iblis terkejut ketika dia menoleh untuk melihat. Great Demon dari West Ridge tidak mengejar ketiga leluhur tersebut. Sebaliknya, dia menyelinap menyerang Raja Iblis dan Buddha. Kamu membunuh 9 keturunanku. Jika bukan aku yang menyerangmu, siapa yang harus aku serang? Iblis besar dari West Ridge memperlihatkan ekspresi membunuh. Sejak iblis besar di West Ridge mengetahui kebenarannya, dia ingin membalas dendam pada Kaisar Buddha yang iblis. Namun, dia sulit ditangkap dan jarang menunjukkan wajahnya. Oleh karena itu, dia bertahan dalam diam sampai sekarang. Dia hanya menunjukkan dirinya sekarang untuk menyergap ketiganya. Jika dia tidak membalas dendam, kapan lagi? Setelah mendengar ini, murid iblis Kaisar Buddha menyusut. Siapa yang memberitahumu hal itu? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan dingin menatap Xia Qingchen. Anda lagi. Xia Qingchen telah menyembuhkan iblis yang menundukkan iblis besar. Seberapa sulitkah menyembuhkan iblis besar di West Ridge? Sudah lama. Xia Qingchen tersenyum tipis. Sudah lama. Pada saat ini, kebencian Kaisar Buddha terhadap Xia Qingchen dapat dikatakan telah meresap ke dalam tulangnya. Kenapa dia selalu menentang keluarga Shuro? Niat membunuh Kaisar Buddha yang iblis melonjak, tetapi iblis besar dari West Ridge berada tepat di depannya.
Bagaimana dia bisa mengurusnya? Dia segera menyingsingkan lengan bajunya dan melarikan diri ke aula besar. Great Demon dari Westridge menembakkan es yang memenuhi langit, menghancurkan aula utama. Namun, yang dia temukan hanyalah jalan rahasia bawah tanah. Kaisar Buddha yang iblis telah melarikan diri dari jalan rahasia. Mencari. Great Demon dari Westridge memekik saat burung hitam muncul dari awan dan terbang ke segala arah untuk mencari. Ia sendiri melampiaskan kebenciannya pada keluarga Shuro. Ia mengepakkan sayapnya, dan udara dingin yang tak terbatas menyapu seluruh rumah seperti gelombang. Makhluk hidup apapun yang bersentuhan dengannya akan langsung membeku menjadi patung es karena udara dingin, dan mati di tempat. Untuk sesaat, orang-orang di mansion melarikan diri dengan panik. Namun, berapa banyak orang yang bisa lolos dari udara dingin? Wajah tetua agung itu menjadi pucat saat dia dengan panik melarikan diri ke pintu samping. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka terperangkap oleh udara dingin dan berubah menjadi patung es. Di luar pintu samping, di gang, batu mistik emas telah melarikan diri terlebih dahulu ketika melihat situasinya buruk. Ketika dia menemukan patung es tetua pertama, dia sangat ketakutan sehingga dia mengambil harta itu dari tangannya dan melarikan diri dengan wajah tertutup. Sebelum dia pergi, dia melirik ke arah Xia Qingchen, yang berada di atap, dan kebenciannya semakin dalam. Kenapa itu dia lagi? Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat tinggal, tetapi Xia Qingchen telah menghancurkannya. Xia Qingchen, jangan biarkan aku menemukan kesempatan, kalau tidak aku akan memastikan kamu tidak bisa ditebus. Kebencian batu mistik emas tidak dapat dipadamkan, dan ia menyelinap ke dalam kegelapan. Gejolak antara empat keluarga besar tersebut akhirnya berakhir dengan hancurnya keluarga Shuro. Selain iblis Kaisar Buddha, Nikixuan, yang melihat situasinya tidak baik, dan anggota klan yang menjalankan misi di luar, sisanya semuanya terkubur. Setelah iblis besar dari punggung barat menghancurkan klan Asura, dia melirik ke arah Xia Qingchen dan berkata, setelah reruntuhan dewa, ingatlah untuk datang dan mencari wilayah. Saya akan. Xia Qingchen menyuruhnya pergi dengan tatapannya. Saat itu, leluhur tua Gongliang dan dua lainnya kembali. Melihat keluarga Shuro yang membeku menjadi es, mereka terkejut. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa mereka tidak hanya tidak mati, tetapi mereka juga menyaksikan kehancuran keluarga Shuro. Ketika Patriark Gongliang dan Patriark Baihua memperhatikan Xia Qingchen, mereka segera maju. Keduanya sangat berterima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Xia, karena telah menyelamatkan hidupku. Keduanya dengan tulus berterima kasih. Jika bukan karena Xia Qingchen menggunakan mata air kotor untuk membunuh dua leluhur abadi, mereka mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Sebaliknya, leluhur tua situ mendengus dengan wajah muram. Aku akan menghapus dendammu yang membunuh situ ya. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen menatapnya dengan dingin. Lelucon apa? Bukankah situ ya mati di tangan tetua keluarga Shuro? Dia sebenarnya menyalahkannya. Nenek moyang Flora dan Gongliang mengerutkan kening. Situ, tanpa Tuan Muda Xia, bisakah kamu tetap berdiri di sini dan berbicara? Leluhur tua situ tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan dingin, orang yang menyelamatkan kita adalah iblis besar dari Westridge. Xia Qingchen kebetulan berada di sana secara kebetulan. Kedua leluhur itu sangat marah. Dia benar-benar berbohong. Fei yang hebat dari Westridge telah mengawasi mereka dari bayang-bayang dan tidak berniat menyelamatkan mereka. Kalau bukan karena Xia Qingchen, dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Sekarang aku tahu kenapa gadis kecil itu, situ ya, mati. Kata leluhur tua Gongliang dengan dingin. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Keduanya diukir dari cetakan yang sama. Tua, apa katamu? Kamu ingin bertarung, bukan? Situ leluhur tua langsung berubah menjadi bermusuhan. Nenek moyang tua Gongliang memegang payung merak di tangannya dan tertawa marah. Apakah menurutmu aku takut padamu? Bab 466, tiba di Tanah Suci. Melihat mereka berdua hendak bertarung, Xia Qingchen berbicara tanpa ekspresi, Baihua, Gongliang, aku menyelamatkanmu. Sedangkan yang lainnya, saya melakukannya sambil lalu. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Dia melirik ke situ leluhur tua. Dia sudah lama merasakan karakternya, dan Xia Qingchen tidak menganggap sikapnya aneh sama sekali.
Kalian berdua harus cepat membersihkan sisa-sisa keluarga Sura, saran Xia Qingchen. Untuk memotong rumput, seseorang harus mencabut akarnya, dan untuk melenyapkan kejahatan, seseorang harus melakukan segalanya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membersihkan pasukan yang tersisa sebelum mereka melarikan diri jauh. Keduanya setuju dengannya. Mereka memandang situ leluhur tua dengan dingin dan segera mengejarnya. Setelah 2 jam, keduanya kembali berlumuran darah dan memeriksa patung es keluarga Sura. Tak lama kemudian, keduanya berseri-seri dengan gembira. Seolah-olah sebuah batu besar yang telah membebani hatinya selama bertahun-tahun telah disingkirkan. Dia sangat bersyukur. Kecuali Kaisar Buddha Iblis, Nikiksuan, dan seorang budak tua berjubah surgawi, anggota inti lainnya semuanya dikuburkan. Sungguh memuaskan. Leluhur tua Gongliang sangat gembira. Untuk waktu yang lama, keluarga Sura telah menjadi ancaman besar bagi ketiga keluarga tersebut. Dia tidak pernah menyangka masalah itu akan tiba-tiba terselesaikan seperti ini. Saat itulah Xia Qingchen sedikit mengangguk. Reruntuhan surgawi akan segera terbuka, saya harus bergegas. Baiklah, murid dari keluarga bangsawan kita juga bersiap untuk berangkat. Sampai jumpa di reruntuhan dewa, kata leluhur tua Gongliang. Selamat tinggal. Xia Qingchen mengepalkan tangannya dan kembali ke paviliun. Sambil memegang tangan Fu Yaoguang, dia meninggalkan gedung dan berangkat. Namun, begitu dia turun, situ leluhur tua muncul dalam sekejap. Matanya tajam saat dia menatap Fu Yaoguang dengan dingin. Jika aku tidak salah, ini adalah putri surga kebanggaan keluarga Sura, Fu Yaoguang, kan? Dia adalah cucu dari Nikiksuan, pemimpin masa depan keluarga Sura. Fu Yaoguang merasa terancam dan menyusut di belakang Xia Qingchen. Ya, namun, dia telah menarik garis yang jelas antara dia dan keluarga Sura. Xia Qingchen berbicara tanpa rasa takut. Nenek moyang tua situ mendengus dingin, tidak ada satupun keturunan keluarga Shuro yang baik. Jika kita menarik garis yang jelas sekarang, kita bisa membalaskan dendam keluarga Shuro di masa depan. Kita harus melenyapkan semuanya. Minggir. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, dia tidak pernah melakukan hal buruk. Apa salahnya memberinya kesempatan untuk memulai kembali? Jika dia membalas di masa depan, apakah kamu akan bertanggung jawab? Minggir, atau aku akan membunuhmu juga. Situ leluhur tua tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa leluhur tua situ membenci kejahatan. Namun, dialah yang secara pribadi menandatangani perjanjian persahabatan berusia 100 tahun dengan keluarga Sura. Dia sama sekali tidak melakukannya demi keadilan, dia hanya melampiaskan amarahnya. Bahkan jika itu adalah orang buta, dia tidak akan membiarkannya pergi. Nenek moyang Gongliang dan nenek moyang Flora bergegas mendekat. Yang pertama memutar-mutar janggutnya. Saya kenal Fu Yaoguang. Dia memang tidak pernah melakukan perbuatan jahat apapun. Terlebih lagi, Tuan Muda Xia telah menjamin bahwa dia akan dilepaskan. Dia hanya dilahirkan di keluarga yang salah, nenek moyang Flora menyetujui. Namun, leluhur lama situ bersikeras. Itu kamu, aku akan membunuhmu. Xia Qingchen, aku akan memberimu waktu 3 tarikan napas untuk enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Niat membunuh leluhur situ melonjak. Mata nenek moyang Gongliang dan nenek moyang Flora menjadi dingin. Orang tua gila, ayo berdebat denganmu. Momentum leluhur tua situ akhirnya melunak ketika ia menghadapi 2 leluhur sekaligus. Kalian berdua, haruskah kalian membela bocah liar? Kata leluhur tua situ dengan dingin. Dia tidak bisa mengerti. Apa bagusnya Xia Qingchen? Kedua leluhur tua itu lebih suka menyinggung perasaannya demi melindungi anak ini. Hehe, kamu bersikap tidak masuk akal. Apakah kamu masih ingin aku membantumu? Teriak nenek moyang Flora. Mendengar ini, leluhur tua situ menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Hanya saja, jangan menyesalinya. Pada saat itu, di reruntuhan dewa, kamu tidak boleh memohon padaku. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan angkuh. Mengapa nenek moyang situ terlihat sangat yakin dengan perjalanannya ke reruntuhan dewa? Nenek moyang Flora mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Nenek moyang tua Gongliang merenung, sulit untuk mengatakannya. Setelah banyak penjelajahan, siapa yang tahu jika keluarga situ telah memperoleh beberapa hal khusus di reruntuhan surgawi.
Namun, saya tidak mengkhawatirkan keluarga situ. Saya khawatir tentang iblis Kaisar Buddha. Dia sudah mendapatkan 4 pecahan pedang. Nenek moyang tua Gong Liang mengerutkan kening. Nenek moyang Flora berubah muram. Fragmen pedang yang patah itu terlalu misterius. Akankah Kaisar Buddha yang iblis dapat memperoleh manfaat yang mengejutkan darinya? Jika kekuatannya meningkat pesat, bagaimana jika dia membalas dendam pada mereka? Saya hanya berharap iblis besar dari West Ridge dapat membunuhnya. Nenek moyang tua Gong Liang bertanya dengan cemas. Dengan itu, Xia Qingchen mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua dan menuju ke reruntuhan dewa. Mereka meninggalkan kota. Fu Yaoguang dipimpin oleh Xia Qingchen dan berjalan di belakang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih," katanya. Dia jelas merasakan niat membunuh yang dimiliki leluhur tua itu terhadapnya. Cara Xia Qingchen melindunginya benar-benar menyentuh hatinya. Sepanjang ingatannya, satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik adalah kakeknya. Saya baik-baik saja. Xia Qingchen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kakekmu beruntung. Dia sudah melarikan diri." Ekspresi Fu Yaoguang menjadi tenang. Dia tidak menyesali kehancuran keluarga Sura. Bagaimanapun, keluarga itu tidak pernah ramah padanya. Selama kakek aman dan sehat, itu bagus. Namun, keluarga Shuro telah hancur, dan dia telah melakukan banyak kejahatan dalam hidupnya. Saya khawatir dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Anda harus siap secara mental. Xia Qingchen mengingatkan. Mungkin di matanya, Kixuan yang miskin adalah kakek yang baik. Namun, di mata banyak orang, dia adalah algojo berdarah. Saya mengerti. Wajah Fu Yaoguang menjadi gelap. Tinju merah muda yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal dengan lembut. Pada waktu itu, di Sekte Tanah Suci Nebula, di depan rumah Ting Sui, Wu Jinlong memegangi perutnya yang kesakitan saat dia berbaring di tanah, tubuhnya berkerut. Seorang gadis muda dengan ekspresi dingin dan arogan perlahan menarik tinjunya. Menguasai. Dia berbalik dan berlutut dengan satu kaki, "Tuan, dia terlalu lemah bahkan untuk menerima satu pukulan pun." Di depannya ada tandu emas. Tandu tersebut dibawa oleh 10 wanita cantik, semuanya telah mencapai puncak tingkat astral minor. Tirai sedan dibuka. Seseorang berjalan dari tengah. Dia mengenakan mahkota emas dan kulitnya seputih giok. Dia mengenakan jubah bulan sabit. Wajahnya setajam pisau, dan matanya tajam dan dalam. Dia adalah Yu Qingyang. Jenius terlarang, Yu Qingyang. Favorit surga yang jauh melampaui favorit surga saat ini. Favorit surga yang menekan zaman. Dia adalah eksistensi yang bahkan membuat para jenius di generasinya merasa sedih. Yu Qingyang keluar dari kereta emas dan melihat ke arah Wu Jinlong, Lin Haoran, Su Yuan, Lian Renjiao, dan yang lainnya di tanah. Dia kecewa. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Xia Qingchen telah berada di tanah suci selama lebih dari setahun, dan orang-orang yang berteman dengannya semuanya adalah pengecut yang tidak punya otak. Kata Yu Qingyang acuh tak acuh. Wu Jin sudah lama mengatupkan giginya kesakitan. Yu Qingyang, ini adalah tanah suci Sekte Nebula. Anda tidak bisa begitu sombong. Xia Qingchen telah membunuh 7 budaknya dan bahkan meminta salah satu dari mereka mengirim pesan. Inilah sebabnya Yu Qingyang datang secara pribadi. Dia bersiap memberi Xia Qingchen hadiah pertemuan. Siapa sangka Xia Qingchen tidak ada. Ketika dia mengetahui bahwa dialah yang membangun menara pendengaran salju, dia meminta orang-orangnya untuk merobohkannya. Baru saja, Wu Jinlong dan yang lainnya mencoba menghentikan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua dikalahkan. Selanjutnya, dia dikalahkan oleh pelayan Yu Qingyang. Dia sendiri merasa jijik untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Yu Qingyang tidak menganggapnya serius. Dia melihat ke papan horizontal menara pendengar salju dan berkata, "Plakat itu sangat merusak pemandangan, lepaskan." Ya, salah satu budak segera melepasnya. Dan, dia langsung menghancurkannya. Bab 467, Rasa Malu dan Marah. Yu Qingyang kemudian melangkah maju dan berkata, "Jauh lebih enak dipandang." Dengan tangan di belakang punggung, dia memasuki rumah Ting Sui. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Melihat tata letak rumah Ting Sui, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tata letaknya terlalu kecil, dan perabotannya terlalu tua. Jelas sekali bahwa ambisi Xia Qingchen rendah. Sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar.
Dia kecewa saat dia berjalan. Dia hanya bisa menghela nafas. Saya sebenarnya harus bertarung sampai mati dengan orang yang biasa-biasa saja. Ayah benar-benar tahu cara menghancurkanku. Dia berbalik dan pergi. Ketika dia melewati aula samping yang pintunya terbuka lebar, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat sesuatu yang familiar dari sudut matanya. Saat dia berdiri di sana, ekspresinya mulai berubah. Di dinding ada lukisan. Itu adalah lukisan gunung dan sungai yang luar biasa. Di tengah lukisan itu ada setetes tinta kental. Suara mendesing. Yu Qingyang terbang dan menurunkan lukisan itu. Matanya gelap saat dia berkata, selidiki mengapa lukisan yang kuberikan kepada tunanganku ada di rumah Ting Sui. Dia telah memberikan lukisan ini kepada orang suci teratai putih. Tidak lama kemudian, Tuan, orang suci teratai putih secara pribadi memberikan lukisan itu kepada Anda, lapor seorang pelayan. Sendiri, mata tenang Yu Qingyang tiba-tiba berubah tajam. Ya, dikatakan bahwa gadis suci teratai putih memiliki hubungan yang baik dengan Xia Qingchen. Pelayan itu ragu-ragu. Yu Qingyang menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Gulungan lukisan itu terbang seperti kertas dan hancur berkeping-keping. Tuan, kami bersedia melayani Anda. Kami akan membantai Xia Qingchen. Beberapa pelayan berjalan dan berlutut. Mulut Yu Qingyang membentuk senyuman. Kau terlalu memikirkannya, tunanganku. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang perjanjian antara aku dan Xia Qingchen? Jawab Yu Qingyang. Senyuman misterius muncul di wajahnya. Tunanganku yang baik, jangan mengecewakanku. Yu Qingyang malah tertawa bukannya marah. Setelah waktu minum teh, Yu Qingyang meninggalkan tanah suci Sekte Nebula. Rumah Ting Sui telah rata dengan tanah. Banyak tetua paviliun tanah suci tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena ada keberadaan menakutkan yang berdiri di belakang Yu Qingyang. Setengah bulan kemudian, kota Laut Kabut. Ini adalah kota manusia yang paling dekat dengan reruntuhan dewa. Jauh di depan adalah lautan kabut yang luas dan tak berujung. Setelah kabut belum hilang, seseorang tidak akan bisa kembali jika mereka masuk dengan gegabah. Kota Laut Kabut terletak di tepi lautan kabut. Pembukaan reruntuhan surgawi yang terjadi setiap 10 tahun sekali akan sangat meriah. Saat ini, ada beberapa orang. Karena paling lama sebulan adalah hari pembukaan reruntuhan surgawi, sudah ada sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik yang datang. Xia Qingchen memegang tangan Fu Yaoguang dan memasuki penginapan terbaik di kota. 2 ruangan. Xia Qingchen berbicara. Penjaga toko tersenyum meminta maaf. Saya minta maaf. Kamar-kamar lainnya telah dipesan. Hanya ada 1 ruangan tersisa. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Xia Qingchen merasa tidak berdaya. Dia sudah menerima jawaban serupa di penginapan lain. Meski banyak ahli yang belum datang, mereka sudah menyiapkan makanan, pakaian, dan akomodasi terlebih dahulu. Saat ini, sulit menemukan kamar. Setelah itu, mereka hanya bisa tidur di jalanan. Hanya 1 ruangan. Fu Yaoguang sedikit menggigit bibir merahnya, dan pipinya sedikit memerah. Baiklah, katanya. Xia Qingchen tidak senang atau sedih. Faktanya, tidak masalah apakah ada ruangan atau tidak untuk ahli astral minor puncak seperti dia. Dia hanya membutuhkan ruangan yang tenang untuk merawat mata Fu Yaoguang. Mereka memasuki ruangan. Hanya ada 1 tempat tidur di dalamnya. Xia Qingchen membawanya ke tempat tidur dan berkata, berbaringlah di atasnya. Aku akan memeriksa matamu dulu. Fu Yaoguang merasakan bahwa itu adalah tempat tidur dan menolak di dalam hatinya, tetapi karena itu menyangkut matanya, dia masih menahannya. Dia berbaring di tempat tidur dengan gelisah. Ada banyak alasan mengapa orang terlahir buta, kata Xia Qingchen dengan tenang. Saya perlu menyelidikinya. Penampilan Fu Yaoguang normal, dan tidak mungkin melihat masalahnya hanya dengan sekali pandang. Dia mengumpulkan sentuhan kekuatan batin di ujung jarinya dan mengarahkannya ke antara alisnya. Dia menggunakan kekuatan batinnya untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Semuanya normal, tidak ada yang aneh. Setelah waktu minum teh, Xia Qingchen tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kamu sebenarnya masih hidup. Apakah kamu menemukan sesuatu? Fu Yaoguang bertanya dengan gugup. Banyak dokter terkenal datang menemuinya, tetapi tidak ada yang mengetahui alasannya. Bolehkah aku menyentuh dadamu? Xia Qingchen tidak menjawab dan malah menjawab. Tentu saja, kamu tidak bisa.
Fu Yaoguang memegangi dadanya dan mundur ke sudut tempat tidur, merasa malu sekaligus marah. Jangan mengira kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku hanya karena kamu menyelamatkanku. Sungguh, tidak bisakah dia membiarkannya menyukainya lebih lama lagi? Sentuh sendiri, kata Xia Qingchen dengan tenang, lihat apakah hatimu berbeda dari orang lain. Ekspresinya sangat serius. Bagaimana saya tahu seperti apa isi hati orang lain? Aku belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Kata Fu Yaoguang, kalau begitu sentuh punyaku. Jangan, apakah kamu ingin aku merawat matamu? Jangan, aku menginginkannya. Wajah Fu Yaoguang memerah. Dia mengusapkan tangannya ke dada Xia Qingchen dan kemudian memindahkan tangannya ke tangannya sendiri. Sebaliknya, ekspresi aneh terlihat di wajahnya, sepertinya jantungku berdetak semakin lemah, dan sedikit keras. Seolah-olah ada batu yang memukul dadanya dengan lembut. Itu adalah hati yang keras, kata Xia Qingchen dengan suara serius. Hati batu. Fu Yaoguang merasa ini bukanlah kabar baik. Seperti namanya, ini adalah hati batu. Xia Qingchen berkata, beberapa janin dilahirkan dengan hati yang buruk. Mereka tidak bisa mengalahkan. Janin seperti itu akan segera mati. Namun, jika seseorang menggunakan kekuatan yang kuat untuk menjaga jantungnya tetap berdetak hari demi hari, dia masih bisa hidup. Tubuh lembut Fu Yaoguang bergetar, seolah dia memikirkan sesuatu. Itu kakek. Sejak saya masih muda, kakek saya telah memberikan kekuatan kepada saya setiap hari. Hanya setelah saya mengembangkan kekuatan batin yang cukup, jumlah kekuatan secara bertahap menurun. Xia Qingchen menyadari, tidak mengherankan jika kekuatan Kixuan yang miskin jauh lebih lemah dibandingkan dengan leluhur tua Gongliang meskipun mereka berdua adalah keluarga Shuro. Ternyata dia telah mengeluarkan energinya selama bertahun-tahun untuk menjaga hati Fu Yaoguang. Jadi kakek menyembunyikannya dariku. Fu Yaoguang tergerak, dan matanya menjadi basah. Perasaan Xia Qingchen rumit. Kejahatan Ni Kixuan sangat mengerikan. Dia membunuh orang tak berdosa dan berlumuran darah raja yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia hanya menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada cucunya sendiri. Kekuatan kakekmu terlalu besar di hati batumu, sehingga mempengaruhi bagian tubuhmu, seperti matamu, katanya perlahan. Kekuatan Yan Kixuan memang membuat Fu Yaoguang bisa hidup sampai hari ini. Namun, ada juga dampak negatifnya. Kalau begitu aku masih tidak bisa melihat, kan? Fu Yaoguang bertanya. Xia Qingchen mengangguk, hanya ketika hati batumu hancur dan kekuatan di dalamnya dilepaskan barulah kamu memiliki kesempatan untuk melihat cahaya lagi. Hati batunya bukanlah penyakit. Penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Xia Qingchen berbicara. Fu Yaoguang menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Saya sudah sangat bersyukur Anda mengatakan yang sebenarnya. Kekecewaan terbesar adalah jatuhnya harapan ke dalam keputusasaan. Saat dia merasa sedih dan terganggu, Xia Qingchen tiba-tiba melompat ke tempat tidur dan mengambil kesempatan ketika dia tidak siap. Tangan kanannya meraih sisi kiri dadanya. Saat Fu Yaoguang menjerit, dia segera melompat menjauh. Ah! Kamu tidak tahu malu. Lengan Fu Yaoguang melingkari dadanya dengan erat saat dia berbicara dengan campuran rasa malu dan marah. Dia tidak pernah menyangka Xia Qingchen akan memperlakukannya seperti ini. Kesan baik yang dia bangun dengan susah payah runtuh dalam semalam. Xia Qingchen tertawa ringan, tidak terlalu memikirkannya. Bab 468, mengocok setengah ember air. Tidak tahu malu. Fu Yaoguang dengan marah menamparkan papan tempat tidur, tapi dia juga memeluk dadanya karena ketakutan, takut Xia Qingchen akan datang lagi. Xia Qingchen terkekeh, jika kamu ingin meninggalkanku, kamu dapat melakukannya sekarang. Artinya, selama Anda tidak takut bertemu orang jahat. Kata-katanya segera menghilangkan pikiran Fu Yaoguang untuk kabur dari rumah. Dengan statusnya sebagai nona muda keluarga Sura, dan kondisi butanya. Jika mereka jatuh ke tangan seseorang dengan niat buruk, lebih baik mereka mati. Pergilah. Fu Yaoguang menjadi gila. Xia Qingchen terkekeh, di hari-hari berikutnya, saya mungkin akan keluar. Saya akan meminta manajer mengirimi Anda makanan tepat waktu. Kemana kamu pergi? Fu Yaoguang duduk dan bertanya. Dia tidak bisa menahan perasaannya yang menegang. Apakah Xia Qingchen akan meninggalkannya?
Saya sedang berlatih seni bela diri. Saat itulah Fu Yaoguang merasa sedikit lebih nyaman. Dia berkata dengan lemah, jangan terlambat. Kamu ingin aku kembali lebih awal sehingga pria dan wanita bisa berduaan di kamar. Xia Qingchen mengejek. Tak tahu malu. Fu Yaoguang mengepalkan tangannya, tak tahu malu. Sambil tertawa ringan, Xia Qingchen pergi dengan tangan di belakang punggung. Saat dia menutup pintu, senyuman di wajahnya menghilang seperti air. Dia bergumam pelan, kuharap tidak akan ada hari di mana aku perlu menggunakannya. Perampasannya barusan bukanlah pelanggaran. Sebaliknya, setengah dari kekuatan bintangnya dan sedikit jejak esensi dari cetakan telapak tangan lumpur disuntikkan ke dalamnya. Jika hati batu Fu Yaoguang hancur suatu hari nanti, kekuatan dan esensi bintang akan berlaku dan menggantikan jantungnya untuk sementara. Agar dia bisa hidup lebih lama. Yah, itu hanya sebentar. Dia pergi, tanpa mengetahui bahwa di dalam rumah, telinga Fu Yaoguang bergerak-gerak saat dia menyentuh dadanya. Ekspresinya santai dan dia tersenyum tipis, kamu tahu bahwa aku akan menolakmu, jadi kamu tidak keberatan merusak citramu untuk membantuku secara diam-diam. Petik 2. Haruskah aku mengatakan kamu bodoh atau terlalu benar? Jejak emosi muncul di wajahnya. Dia memikirkan bagaimana dia menderita kerugian di tangan Xia Qingchen berkali-kali, bagaimana Xia Qingchen menghalanginya dan menghadapi situ leluhur lama sendirian, dan bagaimana Xia Qingchen diam-diam membantunya hari ini. Dia tidak bisa tidak membayangkan sosok Xia Qingchen di benaknya. Dia, seperti apa rupanya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Xia Qingchen meninggalkan penginapan dan langsung menuju lautan kabut yang tak terbatas. Dia memiliki artefak terbang nirvana. Jika mereka tersesat dan terbang tinggi di angkasa, penglihatan mereka akan jelas. Saya telah mencapai tahap kesuksesan besar dalam teknik seni bela diri berbasis Qi. Saya akhirnya bisa mulai mengembangkan teknik pedang. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Baik asal-usul Qi yang kembali maupun Qi Azure Dragon Bumi adalah keterampilan bela diri tipe Qi. Keduanya tidak pernah menjadi spesialisasi Xia Qingchen. Keistimewaan sebenarnya adalah ilmu pedang. Mengolah keduanya hanyalah meletakkan dasar bagi ilmu pedang. Sekarang, dia akhirnya bisa mempraktikkan teknik pengendalian pedang yang sebenarnya bab dasar dari ilmu pedangnya. Prasyarat untuk mengembangkan teknik sejati ini adalah menjadi mahir dalam bidang tersebut. Qi langit dan Qi bumi. Asal campuran yang mengembalikan Qi mengolah Qi langit. Naga biru Qi bumi adalah Qi bumi. Sekarang keduanya telah mencapai kesempurnaan, dia akhirnya bisa mulai mengembangkan teknik pengendalian pedang yang sebenarnya. Dalam sekejap, dia sampai di lautan kabut. Lautan kabut tersembunyi dan tidak ada yang bisa mendeteksinya, jadi Anda bisa mengembangkan keterampilan bela diri tanpa khawatir. Namun saat mereka memasuki perbatasan lautan kabut, suara teknik angin dan tinju memasuki telinganya. Di saat yang sama, langkah kakinya juga diperhatikan oleh pihak lain. Apakah itu orang atau benda? Pihak lain berteriak. Xia Qingchen menyadari bahwa ada seseorang seperti dia yang menggunakan penyembunyian lautan kabut untuk berkultivasi. Saya baru saja lewat, Anda dapat melanjutkan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, melewatinya dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Lewat, awan dan kabut terbelah, dan pihak lain mengikuti suara tersebut. Itu adalah seorang pemuda dengan alis hitam tebal dan wajah garang. Dia mengenakan mantel kulit binatang dan memegang gada yang terbuat dari tulang binatang iblis. Sekilas, dia tampak seperti seorang savage dari pegunungan yang dalam. Kamu berasal dari kekuatan mana? Pihak lain bertanya. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Saya Xia Qingchen. Saya dari Tanah Suci Sekte Nebula. Saya Beben Fei dari Tanah Suci Binatang Surgawi di Pegunungan Utara. Pemuda berwajah galak itu perlahan mengangguk. Oh, senang bertemu denganmu, Xia Qingchen berusaha keras untuk berpikir. Tampaknya nama orang ini tidak masuk dalam 10 besar peringkat Skymoon. Aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Dia menangkupkan tinjunya dan bersiap untuk melangkah lebih dalam. Tunggu, kamu dan aku mungkin satu-satunya yang datang ke kota laut berkabut terlebih dahulu. Mengapa kita tidak mengadakan pertandingan persahabatan? Kata Beben Fei sambil menggoyangkan tongkat tulangnya. Dia telah berkultivasi di lautan kabut selama lebih dari sebulan. Kekuatannya meningkat. Dia selalu ingin menemukan seseorang untuk diajak berdebat dan memahami kemajuannya. Namun,
dia tidak memiliki rekan tanding. Kedatangan Xia Qingchen membuatnya tidak sabar. Setelah mengatakan ini, dia bahkan tidak bertanya apakah Xia Qingchen setuju dan segera bertindak. Tongkat tulang di tangannya diangkat tinggi-tinggi dan diayunkan. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Bukankah orang ini terlalu sombong? Namun, karena musuh telah memprovokasi dia tidak punya alasan untuk mundur. Dia meraih tanah dengan telapak tangannya, dan pedang tanah yang terkondensasi dari tanah ditarik keluar dari tanah. Pelenyapan pedang. Dengan tangannya di gagang pedang, Xia Qingchen seperti anak panah yang lepas dari busurnya, langsung melesat keluar. Wuh, suara teredam terdengar. Pedang bumi di telapak tangan Xia Qingchen bertabrakan dengan tongkat tulang. Pedang bumi hancur, dan tongkat tulangnya terlepas dari tangannya. Beben Fei terkejut. Kekuatannya baru saja meningkat, dan dia yakin bisa masuk 10 besar daftar Skymoon. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan murid Sekte Nebula peringkat terakhir. Siapa sangka ternyata hasil imbang dengan satu gerakan. Dia merasakan keengganan di hatinya. Telapak tangan kanannya, yang telah kehilangan tongkat tulangnya, segera berubah menjadi kepalan tangan dan menyerang ke arah dada Xia Qingchen. Xia Qingchen mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan santai menghadapinya. Gosok gosok gosok. Keduanya mundur beberapa langkah, dan hasilnya seri. Berapa peringkatmu di daftar Skymoon? Beben Fei bertanya dengan kaget. Dia pernah mendengar nama Xia Qingchen sebelumnya. Ketika menara pendengaran salju dibangun, orang-orang dari seluruh dunia datang untuk mendukungnya. Dia bisa dianggap sebagai tokoh top. Namun, Beben Fei tidak pernah menganggap serius kekuatannya. Namun, sekarang dia bertarung secara pribadi, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pihak lain luar biasa. Dia cukup kuat. Meskipun dia tidak sekuat aku, dia tetaplah sosok di punggung bukit langit bulan. Beben Fei berkomentar. Ketika dia melihat wajah Xia Qingchen yang tanpa ekspresi, dia hanya bisa berasumsi bahwa pihak lain tidak yakin. Dia berkata dengan arogan, baru saja, saya hanya menggunakan 60% kekuatan saya. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, Anda akan terluka parah. Dari nada bicaranya, sepertinya Xia Qingchen seharusnya sangat berterima kasih padanya atas kemurahan hatinya. Dia tidak tahu bahwa Xia Qingchen telah memberikan Fu Yaoguang setengah dari kekuatan bintangnya dan belum pulih. Apalagi teknik bela diri tadi hanyalah puncak gunung es. Kekuatan yang dia tunjukkan mungkin bahkan tidak sampai 20% dari kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Beben Fei pasti akan mati, bukan hanya terluka parah. Oh, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Karena kamu cukup mampu, aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa jenius kuat dari generasi yang sama ketika kamu kembali, kata Gao Fei, masih dalam suasana hati yang baik. Xia Qingchen sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Setelah selesai, dia menyerbu ke lautan kabut. Beben Fei menatapnya saat dia pergi dan meludah dengan tidak senang, seember penuh air tidak bergetar, tetapi setengah ember air bergetar. Hanya dengan sedikit kekuatan, kamu bertindak begitu tinggi dan perkasa. Orang sepertimu hanya akan meminta penghinaan jika kamu pergi. Beben Fei meremehkan sikap acuh tak acuh Xia Qingchen. Beberapa hari kemudian, Xia Qingchen telah memasuki kondisi budidaya seni bela diri. Fu Yaoguang, yang berada jauh di dalam penginapan, tidak memiliki kehidupan yang damai. Bab 469, Pertemuan Kecil Sebelum Pertemuan. Pada hari ini, setelah makan malam, jendela terbuka dengan sendirinya, dan angin sepoi-sepoi bertiup masuk. Hidung Fu Yaoguang bergerak sedikit, dan dia segera mencium aroma yang familiar. Dia berseru kaget, kakek. Orang yang datang adalah Ni Qixuan. Wajah jeleknya mengungkapkan cinta yang mendalam saat dia berkata dengan ramah, akhirnya aku menemukanmu. Untung kamu baik-baik saja. Qixuan yang miskin memandang Fu Yaoguang dan bertanya, apakah Xia Qingchen melakukan sesuatu padamu? Petik 2. Keluarga Shuro telah hancur, dan dia sangat mengkhawatirkan cucunya. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Fu Yaoguang telah dibawa pergi oleh Xia Qingchen. Oleh karena itu, dia mengikuti jejaknya. Mereka akhirnya menemukan kota Laut Kabut. Sambil menggelengkan kepalanya, Fu Yaoguang berkata, saudara Xia sangat baik padaku. Kakek, tolong jangan mempersulit dia.
Jangan sakiti dia juga. Dia sangat berterima kasih kepada Xia Qingchen. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Ba Kixuan berkata sambil tersenyum. Namun, tidak ada senyuman di matanya, hanya niat membunuh yang kuat. Dia telah menyebabkan kehancuran klan Asura. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Xia Qingchen? Dia punya dua tujuan untuk perjalanan ini. Yang pertama adalah menemukan Fu Yaoguang, dan yang kedua adalah memusnahkan Xia Qingchen. Di mana dia? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Luo Kixuan terkekeh. Dengan indera Fu Yaoguang yang tajam, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berbohong, dia sudah pergi. Saya tidak tahu di mana dia berada. Kita akan membicarakannya nanti. Pau Kixuan mengangguk sambil berpikir. Dia melirik mangkuk dan sumpit di tanah. Jika Xia Qingchen pergi, bagaimana penginapan bisa mengantarkan makanan tepat waktu? Dia pasti pergi sementara. Selama dia menunggu, dia pasti bisa menemukan Xia Qingchen. Kebetulan ada yang harus kulakukan akhir-akhir ini, jadi aku akan menjagamu di penginapan, kata Luo Kixuan. Fu Yaoguang merasa cemas. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kelicikan kakeknya? Ada kemungkinan besar dia telah mengetahui kebohongannya dan sedang menunggunya. Dia ingin memberitahu Xia Qingchen agar tidak kembali, tapi, dia adalah orang buta. Bagaimana dia bisa memberitahu Xia Qingchen secara rahasia tanpa sepengetahuan kakeknya? Pada saat ini, dia tiba-tiba berharap Xia Qingchen akan dengan dingin meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Waktu perlahan berlalu. Setengah bulan kemudian. Di kedalaman kabut, kabut tiba-tiba bergejolak. Pedang yang terbentuk dari tanah digantung di udara. Ia bergerak bola-balik seperti cahaya dan bayangan, mengaduk lautan awan. Langkah pertama, hati pedang surgawi. Saya akhirnya mencapai ambang batas. Xia Qingchen memberi isyarat dengan tangannya, dan pedang bumi kembali ke telapak tangannya seolah itu adalah lengannya. Dia telah mempelajari ilmu pedang di kehidupan sebelumnya. Namun, tubuhnya perlu belajar dari awal. Selanjutnya, aku harus menenangkan diri. Sulit untuk meningkat hanya dengan berkultivasi saja. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada setengah bulan tersisa sebelum pembukaan reruntuhan dewa. Dia berencana menggunakan sisa setengah bulannya untuk mengembangkan teknik gerakannya. Defleksi katoptrik tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Dia perlu mengembangkan teknik gerakan yang lebih kuat, awan bintang 7 yang mutlak. Teknik gerakan ini sama dengan teknik pengendalian pedang yang sebenarnya, keduanya merupakan teknik seni bela diri tingkat tinggi yang mendalam. Jika dia bisa mengembangkan seni awan bintang 7 tingkat pertama, dia akan mampu mencapai setidaknya 800 kaki dalam satu langkah, yang sebanding dengan bintang besar. Dia segera menenangkan diri dan mulai mengembangkan teknik gerakannya. Setengah bulan kemudian, lautan kabut mulai bergulung. Dia samar-samar bisa melihat sesuatu dengan kecepatan mengerikan menerobos lautan kabut di bawah, menciptakan jurang panjang di lautan kabut. Itu tidak lain adalah Xia Qingchen. Setelah setengah bulan bekerja keras, dia akhirnya berhasil menembus ketinggian 800 kaki dengan satu langkah. Di posisi bintang tengah, tidak ada yang bisa menandinginya. Saya akhirnya berhasil. Xia Qingchen menghela nafas dalam hati. Sebagai perbandingan, teknik gerakan jauh lebih mudah untuk dikembangkan daripada keterampilan bela diri ofensif. Melihat masih ada 1 atau 2 hari tersisa, Xia Qingchen duduk bersila. Dia mengambil banyak materi dari perbendaharaan keluarga Sura. Aura di reruntuhan dewa itu keruh, dan manusia tidak dapat bernapas dengan normal untuk waktu yang lama. Dan 100 bunga madu yang paling diandalkan semua orang di masa lalu semuanya telah diambil oleh klan Shuro. Dia harus membuatnya terlebih dahulu. Setelah semua materi terkumpul, Xia Qingchen segera mengambil tindakan. Beberapa hari kemudian, 10 botol pil diletakkan rapi di sampingnya. Isinya dengan obat rahasia yang disebut, tetesan daun murni, yang 10 kali lebih efektif daripada madu 100 bunga. Seseorang hanya perlu mengkonsumsinya, dan itu bisa memurnikan udara tercemar di reruntuhan dewa selama sebulan. Dan kekuatan pemurniannya bahkan lebih kuat. Setelah misinya selesai, Xia Qingchen menyimpan semuanya dan berangkat kembali ke kota. Dia telah pergi selama sebulan, dan dia bertanya-tanya apakah Fu Yaoguang baik-baik saja. Dia berjalan sampai ke penginapan dan hendak masuk ketika dia mendengar sedikit kejutan dan kegembiraan dari jauh.
Saudara Nia. Petik 2. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah peri delima dari keluarga 100 bunga. Kedua matanya yang bulat dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia memanggil sambil berlari. Di belakangnya ada 10 dewa dari keluarga 100 bunga. Misalnya, Luo Suixian adalah salah satunya. Saudara Xia, apakah kamu juga menerima undangan ke pertemuan itu? Mata peri delima yang seperti permata itu berkedip. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Saya sudah diundang sebelumnya. Namun, saya tidak berencana untuk berpartisipasi. Tidak perlu membuang waktu untuk pertemuan yang tidak berarti ini. Pada pertemuan tersebut akan ada air bintang ungu yang dapat menjernihkan udara. Saudara Xia, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Kata abadi delima dengan suara manis. Air bintang ungu adalah cairan pemurni spiritual yang dikembangkan oleh tanah suci bintang ungu. Efeknya tidak sebaik madu 100 bunga. Di masa lalu, dengan adanya 100 bunga madu, tidak ada yang memperhatikan air bintang ungu. Namun kini, air bintang ungu telah menjadi komoditas panas. Bahkan sulit untuk membelinya, dan seseorang harus melihat wajah tanah suci bintang ungu untuk mendapatkan beberapa. Bahkan 4 keluarga besar bangsawan pun tidak terkecuali. Xia Qingchen tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Dia sudah memiliki kamu di Chun dan tidak membutuhkan air bintang ungu. Juga, saya mendengar bahwa tanah suci bintang ungu memiliki peta air bintang. Ya, peri delima sangat ingin mencobanya, mereka bersedia membaginya dengan kita. Hati Xia Qingchen bergetar. Meskipun dia memiliki peta air bintang keluarga Sura, bukanlah hal yang buruk untuk memiliki lokasi lain. Jika ada masalah dengan peta keluarga Sura, setidaknya mereka punya rencana cadangan, bukan? Baiklah, kapan kita mulai? Itu akan segera terjadi. Jika tidak ada hal yang mendesak, saudara Xia tidak boleh menunda lebih jauh lagi, kata Dewa Delima. Xia Qingchen melirik penginapan itu. Sudah sebulan sejak dia kembali, jadi dia tidak keberatan terlambat sedikit pun. Peri delima bersorak. Pada saat ini, Luo Suixian melangkah maju dan membungkuk dengan anggun. Apa kabar, Tuan Muda Nia? Xia Qingchen mengangguk ringan. Luo Suixian terkekeh dengan tenang, tapi hatinya tenang. Di matanya, Xia Qingchen hanyalah seorang teman yang luar biasa. Atau mungkin, dia bisa dianggap sebagai teman dekat. Namun, dia bukanlah kandidat terbaik dalam pikirannya. Kandidat terbaik untuknya adalah Yu Qingyang. Xia Qingchen melirik Luo Suixian dan kemudian mengalihkan pandangannya, tidak lagi menatapnya. Dia selalu merasa ada penghalang tak terlihat antara dia dan Luo Suixian. Mereka hanya bisa berteman seperti pria terhormat dan setenang air, dan tidak pernah bisa menjadi teman sejati. Ayo ayo, peri buah delima menarik tangan Xia Qingchen dan mendesaknya dengan cemas. Kelompok mereka pergi. Dia tidak tahu bahwa jendela di kamar Fu Yao Guang telah ditutup dengan keras. Orang yang merepotkan. Bo Kixuan menatap bagian belakang peri delima itu. Xia Qingchen hampir maju ke depan, tetapi gadis kecil ini harus turun tangan dan menariknya pergi. Kakek, siapa yang kamu sebut sebagai penghalang? Hati Fu Yao Guang menegang. Seseorang menghalangi pandangan kakek. Tidak apa-apa. Namun, dia diam-diam melambaikan telapak tangannya. Budak berjubah surgawi, yang telah menunggu di luar pintu, pergi tanpa berkata apa-apa. Kisuan tidak bisa melarikan diri, tapi budak berjubah surgawi bisa. Budak berjubah surgawi diam-diam meninggalkan penginapan dan diam-diam mengejar Xiao Ju dengan kebencian di matanya. Dia mengeluarkan geraman yang tak terlupakan dari tenggorokannya. Terakhir kali, aku disergap olehmu dan kita berakhir seri. Kali ini, aku akan memastikan kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Dia melihat ke tempat berkumpul dan mencibir. Tempat berkumpulnya adalah lapangan seni bela diri bawah tanah yang ditinggalkan dengan hanya satu pintu masuk dan keluar. Membunuh Xia Qingchen seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Bab 470, Keadilan. Xia Qingchen berhenti di pintu masuk. Dia melihat ke pintu masuk yang sempit dan ragu-ragu. Jika ada bahaya, tidak ada yang bisa melarikan diri, kan? Jika musuh yang kuat menerobos ke dalam tanah, mereka akan menutup pintu masuk. Orang-orang di dalam tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ketika Luo Suixian mendengar ini, dia menutup mulutnya dan terkekeh. Tuan Muda Xia, kamu terlalu khawatir. Pembukaan reruntuhan surgawi sudah dekat. Siapa yang akan mengincar kita junior tanpa alasan?
Petik 2. Berbagai kekuatan saat ini sedang mempersiapkan perjalanan ke reruntuhan dewa. Seharusnya tidak ada orang yang mau membuat masalah yang tidak perlu. Apakah itu? Xia Qingchen merenung dengan hati-hati lalu melangkah masuk. Saat dia turun, lapangan latihan bawah tanah sudah penuh dengan perdebatan. Cukup banyak undangan dengan kekuatan yang lumayan semuanya mendiskusikan jalur perang dan reruntuhan dewa masa depan. Salah satunya adalah Gao Fei, yang pernah bertarung dengannya. Ketika dia melihat Xia Qingchen mendekat, sudut bibirnya bergerak-gerak. Dia tidak bisa diganggu olehnya. Tapi setelah itu, matanya bersinar ketika dia menemukan bahwa 10 dewa dari klan 100 bunga berdiri di samping Xia Qingchen. Terutama Luo Suixian, yang seperti peri air yang cantik dan halus. Sulit untuk tidak menyadarinya. Dia segera berhenti dan melompat dari ring. Dia dengan sopan maju ke depan dan berkata, "Gadis peri, kehadiranmu membawa terang pada pertemuan sederhana kita." Petik 2. Luo Suixian menatapnya dengan tatapan asing dan mengangguk sebagai jawaban. Delima abadi tidak bertele-tele, dia berkata, "Siapa kamu?" "Kita mengenal satu sama lain." Beben Fei langsung merasa malu. Banyak orang di sekitar mereka memperhatikan hal ini dan tidak bisa menahan tawa. Kodok lain yang memakan daging angsa. Beben Fei mungkin mengira dia sangat terkenal, tapi kenyataannya, dia bukan siapa-siapa di mata 4 keluarga besar bangsawan. Ini sangat memalukan. Beben Fei tidak bisa menundukkan wajahnya. Dia hanya memiliki kepercayaan diri untuk datang dan memulai percakapan dengan Xia Qingchen ketika dia melihat Xia Qingchen bepergian bersama mereka. Bagaimanapun, Xia Qingchen bisa mengobrol dan tertawa bersama mereka. Kenapa dia tidak bisa? Dalam hal ketenaran, kekuatan, dan pengaruh, bagian mana dari dirinya yang tidak lebih kuat dari Xia Qingchen? Melihat dia tidak bisa turun dari panggung, Beben Fei segera meletakkan tangannya di bahu Xia Qingchen dan berkata, "Aku berteman dengan saudara Xia." Hah? Dewa Delima mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bertemu? Petik 2. Dalam kesannya, kepribadian Xia Qingchen sangat acuh tak acuh. Mengapa dia berteman dengan orang yang berpenampilan galak dan kasar seperti itu? Hehe, itu takdir. Saat itu, saya berdebat dengan saudara Xia, dan kami menjadi teman setelah bertengkar. Kata-kata tersebut sukses menggugah rasa penasaran peri delima. Lalu siapa di antara kalian yang menang? Bahkan Luo Suixian menoleh. Kekuatan sejati Xia Qingchen selalu menjadi misteri. Meskipun dia telah mengalahkan situ Jiu palsu dengan satu gerakan hari itu, dia masih tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Selain itu, tidak mungkin memperkirakan apakah kekuatan situ Jiu palsu sebanding dengan situ Jiu asli. Tidak penting menang atau kalah. Saya mungkin menang, tapi kekuatan saudara Xia masih lumayan, kata Gao Fei, berpura-pura rendah hati. Abadi Delima adalah orang pertama yang meragukannya, kamu menang melawan saudara Nia. Saya tidak percaya. Dia sangat percaya diri pada Xia Qingchen. Bagaimana mungkin pemuda sombong di hadapannya ini bisa menjadi tandingan Xia Qingchen? Luo Suixian memandang Gao Fei dan berkata, bolehkah saya tahu siapa tuan muda? Mendengar ini, dia langsung berdiri tegak dan berkata dengan semangat tinggi, nama saya Gao Fei. Saya merasa sangat tersanjung bisa bertemu peri Luo Shui. Beben Fei, Luo Suixian dan yang lainnya terkejut. Situ Jiu yang asli menduduki peringkat ke-12 dalam daftar Skymoon. Orang di depannya adalah Gao Fei, yang menduduki peringkat ke-11. Kakak senior Gao Fei. Luo Suixian berkata dengan hormat, jadi kamu adalah kakak senior Gao Fei dari Tanah Suci Binatang Surgawi. Aku sudah lama mendengar namamu. Dia membungkuk, sedikit rasa hormat di ekspresinya. Beben Fei jarang menunjukkan wajahnya, jadi dia tidak mengenalinya sekarang. Tapi Luo Suixian sudah mendengar namanya berkali-kali. Gao Fei adalah salah satu suami yang dipilih oleh nenek moyang Flora untuk 10 dewa. Dia bahkan bertanya pada Luo Suixian apakah dia ingin menikah dengan pria ini. Namun, dia masih memiliki Yu Qingyang di hatinya, jadi dia menolaknya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berpenampilan galak, yang tidak disukai orang lain, akan menjadi Beben Fei yang terkenal. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Luo Suixian secara kasar telah menyimpulkan kultivasi Xia Qingchen yang sebenarnya. Karena dia tidak sebaik Beben Fei, kekuatannya seharusnya berada di peringkat di bawah ke-12. Namun,
Buah delima abadi tidak dapat menerima ini. Dia menarik lengan baju Xia Qingchen dan mengguncangnya. Saudara Xia, katakan padaku ini tidak benar. Apakah kamu benar-benar kalah? Xia Qingchen dengan lembut menepuk punggung tangannya, memintanya melepaskannya. Saya tidak kalah. Saya ingat itu seri. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Beben Fei mengatakan bahwa dialah yang menang dan Xia Qingchen adalah orang yang kalah ketika seri. Mendengar ini, wajah peri delima kembali dipenuhi senyuman bahagia. Saya tahu bahwa saudara Xia tidak akan kalah. Kamu menyanjung dirimu sendiri. Dia segera menatap Gao Fei dengan ketidakpuasan. Beben Fei merasa tidak senang di hatinya. Xia Qingchen benar-benar tidak mengetahui batas kemampuannya. Jika dia tidak menyerah saat itu, apakah Xia Qingchen masih berdiri di sini dan berbicara? Itu karena aku menahan 40% kekuatanku, jelasnya sambil tetap tersenyum. Delima abadi mengejek, imbang tetap seri, mengapa ada begitu banyak alasan? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menahan diri? Saudara Xia mungkin juga memilikinya. Dia, Beben Fei terkekeh, bukannya aku meremehkan saudara Xia. Sejujurnya, sangat jarang dia mencapai 60% dari kekuatanku. Terlalu tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia masih memiliki kekuatan. Bagaimanapun, Xia Qingchen lahir di tanah suci paling terbelakang di Sekte Nebula. Terlebih lagi, dia bukanlah makhluk terkuat di tanah suci Sekte Nebula. Seberapa kuat dia? Kamu meremehkanku, kata abadi delima dengan nada meremehkan. Orang yang meremehkan orang lain seperti ini tidak akan mampu mencapai banyak hal di masa depan. Si Liu, jangan kasar pada Tuan Muda Gao, tegur Luo Suixian. Dialah yang pertama kali berbicara kasar kepada saudara Xia. Sang abadi delima berdebat. Tuan Muda Gao hanya mengatakan yang sebenarnya. Luo Suixian berkata dengan acuh tak acuh. Kebenaran selalu tidak menyenangkan untuk didengar. Namun, jika Xia Qingchen bisa mendengarkannya, itu akan bermanfaat baginya. Sebaliknya, kekaguman buta dari peri delima justru akan menyebabkan Xia Qingchen berpuas diri dan tidak berpikir untuk berkembang. Kakak, mengapa kamu berbicara mewakili orang luar? Kata abadi delima dengan marah. Xia Qingchen jelas merupakan sahabat mereka. Luo Suixian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Saya tidak berbicara mewakili siapapun. Saya hanya bersikap adil. Tuan Muda Gao, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Dia bertanya sambil tersenyum. Beben Fei tidak bisa meminta lebih banyak dan langsung menyetujuinya. Terima kasih atas undanganmu, peri. Ini suatu kehormatan bagi saya. Peri delima menatap Luo Suixian dengan marah dan menarik Xia Qingchen. Ayo pergi, kita tidak bersama kakak perempuan dan yang lainnya. Xia Qingchen juga tidak ingin berhubungan dengan Luo Suixian dan Gao Fei. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, katanya. Melihat ini, Luo Suixian mengerutkan kening. Adik ke-10 masih memiliki hati seorang anak kecil. Dia terlalu keras kepala, gumamnya tak berdaya. Kakak, kamu tidak perlu khawatir, peri Lihua berjalan mendekat dan menghiburnya. Adik perempuan ke-10 telah menjadi anggota klan selama bertahun-tahun dan jarang melihat dunia. Ketika dia mengenal Xia Qingchen, dia merasa bahwa dialah yang paling tangguh. Nanti, ketika dia melihat sikap banyak orang jenius, dia secara alami akan memahami kekurangan Xia Qingchen. Saya harap begitu. Luo Suixian mengangguk. Xia Qingchen hanya cocok menjadi sahabat karibnya. Adapun kekuatannya, dia masih terlalu kurang. Dia menoleh dan tersenyum pada Gao Fei, adik ke-10 tidak peka dan telah mempermalukan Tuan Muda Gao. Mari kita berdiskusi di sana. Xia Qingchen dan peri delima menemukan sudut yang relatif sepi.